Kisah ini merupakan editan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewi Siddhidatri memberi pelajaran kepada para dewa yang sombong. Dewi Siddhidatri berkata, "Ayo kalian semua mencoba kekuatan kalian." Dewi Parwati berpikir, arogansi kekuasaan membawa kehancuran. Aku akan menghancurkan kesombongan kalian. Sebagai simbol kekuatan sejati, aku akan mengajari kalian. Dewa Indra berkata, "Siapa kamu? Apa kamu ingin kami menunjukkan kekuatan kami?" Dewa Bayu berkata, "Dewa Indra, dia bukan wanita biasa. Dia tampaknya memiliki kekuatan sihir. Daun yang diciptakan olehnya adalah daun biasa, tapi aku tidak bisa memindahkannya. Aku menggunakan semua energiku untuk itu. Sekarang aku kehabisan tenaga. Lakukan sesuatu, Dewa Raja." Dewi Siddhidatri berkata, "Mengapa kalian semua tidak mencoba? Jika kalian memindahkan daun ini, maka aku akan menerima bahwa dewa adalah yang terkuat." Dewa Waruna berkata, "Aku akan menenggelamkan daun ini dalam sekejap." Dewa Waruna menggunakan kekuatan airnya, tapi itu juga tidak berpengaruh. Dewa Bayu berkata, "Daun itu bahkan tidak basah, Dewa Waruna. Daun tumbuh besar setelah menyentuh air." Dewa Agni berkata, "Aku akan menghancurkan sihir ini." Dewa Agni membakar daun itu dengan kekuatan apinya, tapi tetap saja daun itu tidak terbakar. Melihat Dewa Agni gagal, Dewa Indra berkata, "Tidak ada yang lolos dari serangan petirku. Sekarang daun ini akan hancur dan kemudian kamu akan hancur." Dewa Indra menyerang dengan bajranya, tapi itu juga tidak berpengaruh. Para dewa kehabisan kekuatan dan Dewi Siddhidatri menunjukkan wujud aslinya di hadapan para dewa. Dewi berkata, "Aku adalah kekuatan yang ada di dalam diri kalian semua. Aku memberikan semua orang di dunia ini kekuatan untuk melakukan apapun. Kalian semua bisa mengalahkan iblis itu karena aku. Aku adalah kebijaksanaan tertinggi dan aku adalah 9 bentuk Dewi Nawa Durga." Mahadewa muncul di sana dan berkata, "Karena kesombongan adalah pintu menuju kehancuran. Lagi pula kalian tidak memiliki kekuatan itu. Seluruh ciptaan ini berfungsi atas kekuatan Dewi Dewa Indra. Kekuatan supranatural yang diperoleh dengan memujanya membantu Dewa Brahma menciptakan dan Dewa Wisnu menjalankan dunia ini. Bahkan aku mendapatkan kekuatanku darinya. Adi Sakti artinya dia adalah sumber dari ciptaan ini. Bahkan 3 dewa utama memujanya. Wahai Siddhidatri, aku dengan rendah hati memintamu untuk memaafkan kesalahan mereka." Dewi berkata, "Setiap orang adalah manifestasi dari Dewi Siddhidatri yang suci. Aku terkesan dengan pengabdian kalian. Kalian akan makmur. Apa yang terjadi di sini hari ini akan selalu diingat. Siapapun yang memuja bentuk ini akan memperoleh kekuatan supranatural dan keinginan mereka akan berakhir." Dewi Laksmi berkata, "Ini adalah kisah Dewi Siddhidatri. Ayo mari kita siapkan pemujaan untuk gadis-gadis muda. Setelah mempersembahkannya kepada mereka, pemujaan kita akan berakhir." Sastri berkata, "Aku akan mengatur kursi dan kemudian mencari buah." Dewa Wisnu berkata, "Tentu aku akan membantumu juga." Mereka kemudian mulai membersihkan tempat itu dan Sakuntala berpikir, "Baunya enak, perutku keroncongan, tapi aku tidak bisa makan sebelum pemujaan kepada gadis-gadis muda." Sakuntala berkata, "Mengapa gadis-gadis itu belum datang?" Dewi Laksmi berkata, "Apapun alasannya, kita tidak akan makan karena gadis-gadis itu tidak datang." Dia secara pribadi mengundang mereka. "Apakah kamu tahu sesuatu yang tidak kami ketahui?" Sakuntala berkata, "Tidak, mari kita tunggu beberapa saat. Gadis-gadis itu pasti akan tiba." Garuda berkata, "Tuan, apakah anakmu akan kembali?" Sastri berkata, "Aku yakin putra kami akan kembali sebelum matahari terbenam." Saat itu putra Sastri sedang meminta sumbangan dan dia sampai di sebuah rumah. Putra Sastri berpikir baunya seperti masakan ibuku. Tapi bagaimana mungkin? Rumahku ada di desa lain yang jauh sekali. Ini pasti kebetulan. Putra Sastri berkata, "Beri aku sedekah, ya ibu, beri aku sedekah." Dewi Laksmi keluar dan dia menyadari bahwa itu adalah putra Sastri. Dewi Laksmi berkata, "Wahai sannyasi, minum ini, silakan masuk. Duduklah." Putra Sastri berkata, "Kesopananmu telah membuatku sangat lapar." Dewi Laksmi berkata, "Tentu saja." Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Dewi Laksmi memeriksanya. Dewa Wisnu ada di depan pintu dan berkata, "Bagaimana kabarmu di sini? Bagaimana mungkin aku tidak menjadi bagian dari ceritamu?"
Putra Sastri berkata, dia meletakkan wadah di depanku dan mengobrol dengan seseorang di pintu. Dia telah menghinaku dengan meninggalkanku tanpa pengawasan di sini. Wanita ini sangat menghina sannyasi. Putra Sastri berkata, Dewi, aku sudah terlambat. Dewi Lasmi berkata, mohon tunggu sannyasi, aku akan segera ke sana. Dewi Lasmi mencuci kaki Dewa Wisnu dan Putra Sastri berkata, berapa lama aku harus menunggu? Dewa Wisnu dan Dewi Lasmi masuk ke dalam dan Dewa Wisnu berkata, salam sannyasi. Dewi Lasmi berkata, silahkan duduk suami, kamu pasti lelah, aku akan membawakanmu air. Putra Sastri berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan Dewi? Aku tidak punya waktu sepanjang hari. Dewi Lasmi berkata, mohon tunggu sebentar sannyasi, aku sedang melayani suamiku dan kamu sadar bahwa tidak ada yang lebih penting bagi seorang wanita selain melayani suaminya. Sejujurnya bahkan jika 3 dewa ada di sini, aku juga akan membuat mereka menunggu. Putra Sastri berkata, Dewi, tahukah kamu bahwa murka sannyasi bisa sangat menakutkan? Dewi Lasmi berkata, aku bukan burung yang bisa terbakar menjadi abu dengan kemarahanmu. Putra Sastri terkejut karena baru saja dia membakar burung karena amarahnya. Putra Sastri berpikir bagaimana dia tahu tentang apa yang terjadi di hutan. Putra Sastri berkata, siapa kamu? Ganesha berkata, di balik rencana ini Dewi Lasmi pasti punya alasan. Itu sebabnya Adi Sakti menunjukkan padanya jalan untuk membimbing Sastri dan istrinya untuk menyatukan kembali mereka dengan putra mereka. Putra Sastri berkata, tolong ungkapkan dirimu yang sebenarnya. Dewi Lasmi berkata, aku bukan orang yang spesial, aku seorang ibu rumah tangga biasa yang menjalankan kewajiban dengan tekun. Tidak seperti kamu, aku bukanlah orang yang melupakan pengorbanan orang tuanya dan menyakiti mereka lalu lari dari kewajiban hanya untuk melakukan pertapaan. Bagaimana seseorang bisa menghasilkan buah dari meditasinya jika dia tidak menjaga orang yang melahirkannya ke dunia? Jika seseorang tidak merawat orang tuanya dan berada di sana untuk mereka ketika mereka menjadi tua, bagaimana orang itu bisa menuai buah meditasinya? Putra Sastri berkata, kamu benar, aku membuat kesalahan besar, aku telah sangat menyakiti ibu dan ayahku. Bertahun-tahun telah berlalu, aku bertanya-tanya di mana mereka berada dan dalam kondisi apa. Dewa Wisnu berkata, ketika seorang putra meninggalkan rumahnya, orang tuanya selamanya menunggu kepulangannya, bahkan jika penantiannya sampai akhir waktu. Dewi Lasmi berkata, jiwa seorang ibu terikat pada jiwa anaknya. Bolehkah aku jujur padamu, jika kamu tidak bertemu dengan mereka, bahkan penguasa kematian Yama Raja tidak akan datang untuk mereka. Putra Sastri berkata, mohon maafkan aku. Dia kemudian pergi dari sana untuk menemui orang tuanya. Saat itu istri Sastri masih menunggu kedatangan para gadis muda sambil berpikir, apa yang membuat para gadis itu begitu lama datang ke pemujaan? Jika mereka tidak datang, maka pemujaanku tidak akan berakhir. Seperti juga keinginanku untuk mendapatkan putraku kembali. Sakuntala berkata, apakah kamu menunggu gadis-gadis itu? Aku tidak berpikir ada gadis yang akan datang. Aku sarankan kamu menyembah Dewi dan makan. Sampai kapan kamu akan kelaparan dan membuatku kelaparan? Sastri berkata, istriku, jangan khawatir. Apapun yang terjadi selanjutnya akan menjadi kehendak Dewi. Istrinya berkata, tidak, ini tidak boleh terjadi, ini tidak boleh terjadi suami. Pemujaanku tidak boleh gagal. Tidak akan. Dewi Lasmi berkata, harap memiliki keyakinan. Dewa Wisnu berkata, pemujaan belum berakhir. Istri Sastri berkata, aku tidak bisa bersabar lagi. Dewi harus meringankanku dari masalahku. Garuda berpikir, kasihanilah dia Dewi, hatinya murni dan pengabdian kepadamu tulus. Kasihanilah Dewi, singkirkan dia dari penderitaannya. Istri Sastri berkata, maafkan aku ibu, aku tidak tahan lagi. Putra tunggal kami telah jauh dari kami selama bertahun-tahun. Apakah penderitaan kami tidak akan pernah berakhir? Akan lebih baik jika kamu memberiku kematian, jika tidak berkati aku dengan sukacita memeluk putraku. Garuda berpikir, oh Prabu, oh ibu, sakit hati seorang ibu, aku tidak mampu membantunya. Tolong bantu dia. Dewi Lasmi berpikir, Dewi, permohonan belas kasih ibu ini membuatku menangis. Tolong kasihanilah dan datanglah ke sini. 9 bentuk Dewi muncul di sana dalam bentuk gadis muda dan mereka datang untuk pemujaan hari terakhir Nawaratri.